Sanggap di Jehovah nasuti boleh bergani halanya dan terasabi dilehon anaknya nasa sadahi manabusita jalma berdosahi puji debata alam manusia Lasroham sabama debata dapatan Jehovah nasunti boleh marhita anaknya Tuhan Yesus. Salam. Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kabar baik bagi kita di pagi hari yang cerah ini, karena anugerah dan kasih Allah yang melingkupi hidup kita, hingga kita boleh ada dengan kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Semua ini karena kasih Allah bagi kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kita melalui renungan kita di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah atas hidup kami, hingga kami boleh menikmati pagi hari yang cerah ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru serta nafas kehidupan yang baru. Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini. Urapi dan berkati kami Bapa, dan mampukanlah hamba-Mu Tuhan dalam membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pagi hari ini adalah merupakan kesaksian dari Yohanes Pembaptis kepada banyak orang yang datang pada saat itu tentang siapa Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari awal Injil Yohanes ini, saudaraku, kita akan mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus oleh Allah. Sebagai utusan Allah, Yohanes tidak menunjukkan sedikit pun kalau dia memiliki keangkuhannya atau kesombongannya. Bahkan saudaraku yang terkasih, Yohanes
dalam hal ini dia memiliki kerendahan hati pada saat dia menyatakan kepada orang banyak itu bahwa dia bukanlah Mesias seperti apa yang dinyatakan orang banyak itu terhadap dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk memberikan kesaksian terang yang dalam dia atau dalam Allah, karena dia adalah kehidupan. Dan supaya melalui Yohanes Pembaptis ini, saudaraku yang terkasih, semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam kesaksiannya yang tertulis di dalam Injil Yohanes 1 ayat 15b, demikian bunyi firman Tuhan, kemudian daripadaku akan datang Dia, yaitu Allah, yang telah mendahului aku, sebab dianya Tuhan telah ada sebelum aku. Amin, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih Allah melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, dalam renungan kita di pagi hari yang indah ini, kita harus benar-benar mengenal pribadi Yesus Kristus, yang oleh karena itu kita harus mempunyai hubungan atau relasi yang intim, yang selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Komunikasi yang sangat baik melalui doa-doa kita sepanjang hidup kita. Apapun penilaian orang, saudaraku, di dalam pelayanan kita, baik itu kita sebagai seorang pendeta ataupun penatua gereja atau evangelis dan lain sebagainya, hal ini, saudaraku, tidak membuat kita menjadi lebih eksklusif di antara jemaat-jemaat yang lain. Hal ini harus lebih dahulu kita komitmenkan di dalam hidup kita sebagai pelayan yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan semata. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan pelayanan kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau kompromi dengan dunia ini. Semanis apapun janji-janji yang diberikan oleh dunia ini, kita tidak tergoyahkan dan kita tidak mau kompromi. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi saksi Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita, baik itu melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, bahkan pemikiran kita. Biarlah itu menjadi kesaksian kita sebagai pelayan Tuhan yang setia. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan pelayanan kita, kita harus menyenangkan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terlebih sebagai anak Tuhan yang percaya dan mau merasakan bahwa begitu besar kasih Allah di dalam hidup kita. Kita harus benar-benar menyatakan dalam keseharian kita bahwa kita mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita, dan Yesuslah kehidupan spiritual kita.
dan tidak mengenal Yesus. Apabila tidak mengenal Yesus, maka itu berarti adalah kematian ataupun maut. Karena Yesus harus menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita, saudaraku. Seperti pernyataan daripada Yohanes Pembaptis di dalam firman-Nya yang menjadi renungan kita di pagi hari yang indah ini, bahwa Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Seperti pujian-pujian yang tidak asing lagi kita dengarkan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jadikanlah gaya hidup kita sebagai saksi Kristus yang nyata kepada banyak orang. Walaupun banyak hambatan-hambatan yang mungkin atau rintangan-rintangan yang kita hadapi, sebagai pengikut Kristus yang setia, jangan takut dan jangan gentar. Tapi dengan keyakinan kita kepada Yesus Kristus yang telah nyata kasih-Nya yang luar biasa, yang telah mengorbankan diri-Nya mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kita. Pastilah Dia, Yesus Kristus, akan memberikan kemampuan dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus yang selalu menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan semata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, sungguh kami Tuhan mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali, supaya kami Engkau mampukan Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata melalui kehidupan kami hari lepas hari, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan yang datang kepada Yesus Kristus dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Penebus dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan membimbing kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi yang nyata di sekitar kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus boleh melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.